Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Sarul Novaldi Putra dengan NIM 22338068 dan rekan saya Egan Aditya dengan NIM 22338080 dan selanjutnya Rizky Al-Fadli dengan NIM 22338124. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas analisis sebagai acuan untuk memenuhi tugas besar rekayasa material. Untuk topik yang akan kami angkat yaitu material untuk Pegas Extension. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Rizky Al-Fajri. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama yaitu pendahuluan. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama yaitu pendahuluan. Extension spring atau pegas ekstensi adalah komponen mekanis yang dirancang untuk menyimpan energi mekanis saat diregangkan dan melepaskan energi tersebut untuk mengembalikan dirinya ke panjang semula. Pegas ekstensi umumnya terbuat dari bahan elastis dari IC steel 1035 dalam kurung SS yang mampu menahan deformasi elastisitas. Secara umum, pegas ekstensi dirancang untuk bekerja di bawah gaya tarik. Pegas ekstensi adalah salah satu jenis komponen mekanis yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan teknik. Komponen ini dirancang untuk untuk bekerja di bawah gaya tarik dengan tujuan menyimpan energi elastis dan melepaskannya saat gaya eksternal berhenti. Keberadaan pegas ekstensi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan gaya, mengontrol gerakan, serta memberikan stabilitas mekanis pada berbagai sistem. Dalam ilmu material dan mekanika, pegas ekstensi menjadi objek kajian yang menarik karena sifat elastisitasnya yang unik, bergantung pada karakteristik material, geometri, dan kondisi pemuatan. Pegas ekstensi umumnya dibuat dari bahan yang memiliki modulus elastisitas tinggi seperti baja karbon, baja tahan karat, atau paduan logam lainnya yang memiliki ketahanan terhadap deformasi plastis. Next. Oke, Pegas merupakan salah satu komponen elastis yang paling sering digunakan dalam sistem mekanis. Berdasarkan penelitian dalam jurnal Material Science and Engineering, material pegas seperti baja karbon tinggi atau baja tahan karat sering dipilih karena memiliki modulus elastisitas yang tinggi dan ketahanan terhadap deformasi plastis. Material dengan kombinasi modulus elastisitas dalam kurung EEE dan kekuatan tarik yang optimal dapat menghasilkan energi elastis maksimum per satuan volume yang penting untuk efisiensi desain pegas ekstensi. Lebih lanjut, penelitian di Journal of Mechanical Design menunjukkan bahwa desain geometri pegas ekstensi seperti diameter kawat, jumlah lilitan aktif, dan diameter gulungan memengaruhi konstanta kekakuan pegas atau KKK dan kapasitas penyimpanan energi. Kombinasi antara desain dan material menentukan efisiensi pegas dalam berbagai kondisi pemakaian. Selain itu, analisis kegagalan pegas akibat beban siklik menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan komponen ini. Studi dalam
International Journal of Fatigue menyoroti bahwa kelelahan material adalah salah satu penyebab utama kegagalan Pegas, terutama dalam aplikasi dengan beban berulang. Oleh karena itu, memahami distribusi tegangan dan regangan dalam Pegas ekstensi menjadi penting untuk memastikan keandalan dan masa pakai yang lebih lama. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan parameter desain yang optimal untuk Pegas ekstensi agar mampu menahan beban sesuai spesifikasi. Yang kedua itu bagaimana pengaruh variasi diameter kawat, diameter rata-rata, dan jumlah lilitan terhadap kekakuan dan kapasitas penyimpanan energi elastis pada Pegas ekstensi. Yang ketiga yaitu bagaimana perlakuan panas seperti quenching dan tempering memengaruhi sifat mekanis dan ketahanan kelelahan Pegas ekstensi yang terbuat dari baja IC 1035. Kemudian yang keempat, bagaimana distribusi tegangan memengaruhi performa dan umur pakai Pegas ekstensi dalam aplikasi siklus kerja berulang. Kemudian yang kelima yaitu bagaimana hubungan antara konstanta Pegas dalam kurung K dan kinerja Pegas ekstensi dan dalam menyerap dan melepaskan energi elastis. Kemudian kita beralih ke tujuan. Tujuan yaitu yang pertama mengidentifikasi parameter desain kritis yang memengaruhi kinerja Pegas ekstensi. Yang kedua, menganalisis hubungan antara material Pegas dalam kurung seperti modulus elastisitas dan kekuatan tarik dengan kapasitas energi elastis yang dapat disimpan. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan desain Pegas untuk aplikasi tertentu dengan mempertimbangkan efisiensi energi, berat, dan keandalan. Yang keempat yaitu mengatasi masalah kelelahan material, terutama pada aplikasi dengan beban siklik. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizky Al-Fajri. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Egan. Kepada Egan dipersilakan. Baik, saya akan membacakan kelanjutan dari materi tersebut. Materi Pegas. Material Pegas. Material yang digunakan pada Pegas sangat mempengaruhi karakteristik kinerjanya, termasuk kekuatan tarik, ketahanan terhadap kelelahan, dan modulus elastisitas. Baja karbon menengah seperti IC 1035 sering digunakan karena memiliki kombinasi kekuatan dan kelenturan yang baik. Berdasarkan penelitian oleh Kumar et al. 2020, baja karbon dengan kandungan karbon 0,3 sampai 0,4% mampu memberikan sifat elastis yang optimal dalam aplikasi dengan beban siklik. Seperti pada Pegas tarik, studi lain oleh Rajan et al. 2018 menunjukkan bahwa perlakuan panas seperti quenching dan tempering, ketahanan terhadap kelelahan pada baja karbon menengah dapat meningkatkan ketahanan terhadap kelelahan hingga 30%. Proses ini memperbaiki distribusi tegangan dalam material sehingga Pegas dapat bertahan dalam aplikasi dengan siklus beban tinggi. Faktor desain Pegas. Yang pertama, diameter kawat. Diameter kawat mempengaruhi kekuatan dan kekakuan Pegas.
Kawat yang lebih tebal menghasilkan pegas yang lebih kaku atau konstanta pegas KKK lebih besar, tetapi membutuhkan gaya yang lebih besar untuk deformasi. 2. Diameter rata-rata. Pengaruh terhadap distribusi tegangan. Diameter rata-rata mempengaruhi kapasitas pegas untuk menyimpan energi dan distribusi tegangan pada lilitan. Pegas dengan diameter besar memiliki tegangan yang lebih rendah, tetapi kapasitas energi elastis yang lebih kecil. Tiga, desain kait. Kait atau loop di ujung pegas digunakan untuk pemasangan. Desain kait dengan berupa loop penuh atau closed loop atau setengah loop atau open loop. Loop penuh memiliki distribusi tegangan yang lebih merata, meningkatkan ketahanan terhadap kelelahan. Kait yang terlalu kecil atau tajam meningkatkan konsentrasi tegangan. 4. Jumlah lilitan. Lilitan aktif adalah jumlah lilitan yang berkontribusi pada deformasi elastis. Semakin banyak lilitan aktif, semakin rendah kekakuan pegas atau KKK. Sehingga pegas menjadi lebih fleksibel. Namun, jumlah lilitan yang terlalu banyak meningkatkan risiko deformasi permanen. Baik, saya balikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Egan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan analisis studi kasus ini, yang mana pada analisis pegas ini kami menggunakan analisis statik, yang mana di dalamnya terdapat uji stres, strain, uji fatigue, dan lain-lain. Mungkin untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut. Dan langsung saja saya akan membacakan hasil analisis studi kasus pegas ekstensi tersebut. Yang mana pada hasil analisis statik pada SolidWorks pegas ekstensi berikut, kami dapat menyimpulkan 4 poin. Yang pertama, keamanan. Material pegas dinyatakan aman digunakan karena tegangan maksimum yang terjadi adalah sekitar 24,43 megapascal, yang mana jauh lebih kecil dibandingkan batas luluh material, yakni pada berkisar 282,7 megapascal. Hal ini menunjukkan bahwa material tetap berada dalam kondisi elastis, sehingga pegas tidak akan mengalami deformasi plastis selama digunakan dalam batas beban yang dianalisis. Yang kedua adalah ketahanan, yang mana pegas mampu menahan gaya yang diberikan tanpa melampaui batas elastisitasnya. Hal ini membuktikan bahwa pegas telah memenuhi kriteria kekuatan dan kinerjanya, sehingga memungkinkan pegas untuk kembali ke bentuk awal setelah beban dilepaskan. Yang ketiga adalah area kritis. Yang menjadi area kritis pada desain tersebut yakni terdapat pada ujung pegas atau kait. Hal ini menjadikan area tersebut sebagai bagian yang paling rentan terhadap kegagalan. Oleh karena itu diperlukan optimasi desain seperti penambahan radius transisi atau penguatan material pada area ini untuk meningkatkan daya tahan. Dan hasil analisis yang terakhir yakni efisiensi deformasi, yang mana deformasi totalnya kecil, yaitu sebesar 0,02156 mm. Hal tersebut menunjukkan bahwa pegas memiliki tingkat kekakuan yang baik
Dengan demikian, Pegas dapat mempertahankan stabilitas bentuknya dengan optimal saat bekerja dalam kondisi beban tertentu. Untuk kesimpulan dari analisis studi kasus ini adalah material Pegas dinyatakan aman digunakan karena tegangan maksimum yang terjadi jauh lebih kecil dibandingkan batas seluruh material. Hal ini memastikan bahwa material tidak akan mengalami deformasi plastis selama digunakan. Dari segi kinerja mekanis, Pegas mampu menahan gaya yang diberikan tanpa melebihi batas elastisitasnya, sehingga dapat dikembalikan ke bentuk semula setelah beban dilepaskan. Namun, ujung Pegas atau kait menjadi area yang paling rentan terhadap konsentrasi tegangan dan regangan, sehingga perlu perhatian khusus dalam desain untuk memastikan area tersebut kuat dan aman dari risiko kegagalan. Selain itu, deformasi total yang kecil menunjukkan bahwa Pegas memiliki efisiensi deformasi yang baik dan mampu mempertahankan bentuknya dengan stabil di bawah beban kerja. Baik, di dalam studi kasus ini kami juga eh, menyimpulkan beberapa saran terhadap analisis ini. Yang pertama yaitu harap dilakukan simulasi tambahan menggunakan analisis fatigu untuk mengetahui ketahanan Pegas. Saran yang kedua yakni optimasi desain pada area kait untuk menimbulkan untuk meminimalisirkan area kegagalan yang terjadi. Saran yang ketiga yakni uji eksperimental perlu dilakukan untuk memvalidasi hasil dari simulasi tersebut agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya saat digunakan di lapangan. Dan yang terakhir, untuk aplikasi beban yang lebih tinggi, direkomendasikan penggunaan material dengan tegangan luluh yang lebih tinggi untuk meningkatkan keamanan dan keandalan Pegas dalam bekerja. Baiklah, untuk presentasi analisis studi kasus tentang material yang digunakan untuk ekstensi Pegas. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.